yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita awali dengan doa. Kami naikkan ucapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terutama sampai saat ini Tuhan. Kami menikmati hari yang baru itu karena kemurahan-Mu, itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang sangat berlimpah dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami agar setiap firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9a yang berbunyi demikian.
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita yaitu menikmati hidup di tengah situasi yang sulit. Siapa di antara kita yang tidak merasakan yang namanya masalah atau yang namanya proses hidup? Tentu kita mengalami yang namanya proses hidup. Entah itu siapapun pasti mengalami yang namanya proses hidup, karena masalah yang kita hadapi tidak mengenal umur, tidak mengenal status sosial ataupun profesi kita, apapun itu tidak mengenal. Yang pastinya akan mengalami yang namanya pergumulan hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan ada kalanya kita akan berada dalam situasi di mana kita merasa tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lewat renungan pada pagi hari ini, kita bisa lihat bagaimana kisah seorang raja yang bernama Daud. Dia seorang raja yang mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Bagi Raja Daud, untuk menghadapi pergumulan itu tidak mudah. Tetapi disitulah kekuatan Allah bekerja bersama dengan Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Di sini pergumulan Daud ini sangat besar, sangat luar biasa. Tetapi dia percaya bahwa ia memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan dia dalam keadaan apapun juga. Anak-anak, kita juga bisa belajar dari kehidupan Yesus ketika dia masih di dunia ini. Dia juga mengalami penolakan. Bahkan pergumulan dalam hidup yang ia alami yaitu, kalau anak-anak baca di dalam Markus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dikatakan bahwa Tuhan Yesus ditolak di kotanya sendiri. Lewat kehidupan Yesus ini kita juga bisa belajar bahwa orang-orang di sekitar kita pun pasti akan menolak kita. Ketika kita mengalami proses hidup, tidak ada seorang pun yang akan menolong hidup kita kecuali Tuhan Yesus. Bahkan renungan pada pagi hari ini yang kita baca di dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus juga mengalami pergumulan yang sangat hebat di dalam perjalanan hidupnya. Kita tahu bahwa kisah Rasul Paulus ini adalah seorang antikris. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9a. Dalam bacaan yang kita baca pada saat ini, ia mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan kalau anak-anak lihat lagi di ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita bisa lihat dari kisah-kisah nyata ini, di mana dalam keadaan apapun mereka percaya bahwa Tuhan
menolong akan hidup mereka. Ada banyak hal yang mereka hadapi, tetapi mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang akan memberi mereka kekuatan di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Nah, anak-anak, percayalah dalam masalah yang anak-anak hadapi saat ini, entah itu dalam hal belajar atau dalam hal apapun yang anak-anak hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah menjauh dari kita. Bahkan Tuhan Yesus akan menolong setiap kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan juga akan ada bersama dengan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru supaya kita mampu menghadapi proses hidup yang ada atau situasi yang ada saat ini. Dia akan melindungi kita. Dia akan menyertai akan setiap kehidupan kita. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama, Allah berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, Allah berkarya dalam setiap pergumulan hidup. Yang ketiga, Allah hadir menguatkan kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi, karena Allah akan memberi kita kekuatan dan Allah akan menolong kita di dalam kelemahan kita. Jadi percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu memberi jalan keluar dari proses yang kita hadapi saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong akan setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini, Engkau akan menolong akan kehidupan kami. Engkau akan memampukan kami dalam menjalani hidup ini. Karena kami percaya sampai kapanpun Engkau tidak akan meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Dan setiap aktivitas kami sepanjang hari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.